Asam karboksilat merupakan golongan senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsional COOH yang langsung terikat dengan gugus alkil, sehingga asam karboksil memiliki rumus umum RCOOH. Senyawa dari asam alkanoat ialah turunan dari senyawa alkana yang mempunyai dua tata nama, yaitu tata nama dengan IUPAC dan tripikal. Tata nama IUPAC dengan tahapan-tahapan berikut. Tahapan pertama ialah penentuan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COOH. Tahapan selanjutnya ialah nama rantai induk diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran ana menjadi anoat. Jika terdiri satu atom karbon diberi nama metanoat, dan jika terdiri dari dua atom karbon diberi nama etanoat, dan jika mempunyai 3 atom karbon diberi nama propanoat, dan seterusnya. Tahapan berikut adalah penomoran, di mana penomoran rantai induk dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COOH. Hal ini disebabkan karena mengandung gugus fungsi COOH yang pasti terletak paling ujung dan selalu mendapat nomor 1. Tahap selanjutnya ialah penamaan cabang alkil, seperti yang terdapat pada tabel ini. Jika terdapat cabang yang sama dan lebih dari 1, maka harus diberi awalan, dan awalan masih sama dengan turunan senyawa alkana lainnya, yaitu awalan di, tri, dan seterusnya. Nama asam alkanoat ditulis dengan urutan, yang diawali oleh asam, dan dilanjutkan dengan nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, dan dilanjutkan dengan nama cabang alkil, dan yang terakhir ialah nama rantai induk. Tata nama trivial. Penamaan trivial sama dengan penamaan IUPAC, yang diawali dengan asam, nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, dan nama cabang alkil, dan terakhir nama rantai induk. Hanya saja nama rantai induk dan cabang berbeda. Untuk nama rantai induk didasarkan pada nama sumbernya. Berikut nama rantai induk trivial. Jika terdapat 1 atom karbon, maka dinamakan asam formiat. Jika terdapat 2 atom karbon, dinamakan asam asetat. Jika terdapat 3 atom karbon, dinamakan asam profionat. Sifat asam karboksilat dapat digolongkan menjadi 2, yaitu sifat fisik dan kimia, yang dimana sifat fisik asam karboksilat dapat ditentukan melalui titik didih dan kelarutannya. Titik didih asam karboksilat lebih tinggi daripada senyawa organik lainnya, misalnya alkohol dari golongan alkanol. Mengapa bisa begitu? Itu bisa terjadi karena asam karboksilat memiliki 2 ikatan hidrogen, sedangkan senyawa alkohol hanya memiliki 1 ikatan hidrogen. Sementara itu tingkat kelarutan asam karboksilat berbeda-beda tergantung dari jumlah atom karbon. Sifat kimia asam karboksilat dapat ditentukan melalui kepolaran dan kereaktifannya. Kepolaran asam karboksilat memiliki tingkat yang lebih tinggi. Sintesis atau pembuatan asam karboksilat dapat dilakukan melalui reaksi oksidasi alkohol primer ataupun senyawa aldehid atau alkana. Ketika kita mengoksidasi senyawa alkohol primer, maka kita akan menghasilkan senyawa aldehid atau alkana. Dan ketika kita mengoksidasi lagi senyawa aldehid atau alkana tersebut, maka kita akan menghasilkan senyawa asam karboksilat. Sebagai contoh, ketika kita mengoksidasi alkohol primer, sebagai contohnya yaitu etanol, maka kita akan menghasilkan senyawa etanol atau etanaldehid. Dan ketika kita mengoksidasi lagi senyawa etanol atau etanaldehid tersebut, maka kita akan menghasilkan asam etanol. Dalam pemanfaatannya, asam karboksilat dapat mengalami beberapa reaksi, yaitu reaksi substitusi, adisi, dan eliminasi. Pada reaksi substitusi akan dihasilkan garam karboksilat. Nah, pada reaksi adisi akan dihasilkan alkohol sekunder, dan pada reaksi eliminasi akan terjadi reaksi dehidrasi.